dijelasin nggak? Soalnya aku nggak tahu nih. Halo teman-teman, pertama kita bahas tentang sejarah dari BPRS Guguk Mas Makmur. Nah, sebelum menjadi BPRS Guguk Mas Makmur, awalnya namanya BPR LPN Kiambang, di Kambang, tepatnya di Kenagarian Legayang. Nah, awal berdirinya itu terbentuk dari adanya perantau dan tokoh masyarakat yang merelokasikan tempat dari Guguk atau di pesisir selatan ke Dangon-Dangon, tepatnya di Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Nah, berkat dari relokasi ini terjadi diajukan kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2002 untuk perubahan nama menjadi BPR Guguk Mas Makmur tersebut. Nah, dari persetujuan tersebut terjadilah pembuatan kantor baru di Dangon-Dangon, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Nah, diresmikan pada tanggal 4 November 2002. Nah, dari hal tersebut terus berkembang menjadi BPR Guguk Mas Makmur tersebut. Dari Bank Indonesia sendiri menyetorkan modal yang awalnya tidak sampai 500 juta. Nah, dari sini adanya regulasi untuk mendukung BPR tersebut menjadi 500 juta supaya BPR lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, tujuan dari BPR Guguk Mas Makmur itu sendiri ialah yang pertama menanamkan atau menyetorkan modal kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam mengelola usahanya, seperti masyarakat sekitar yang kurang mendapatkan modal untuk usahanya. Selain itu, BPR sendiri memiliki produk-produk yang bisa mendukung perekonomian masyarakat itu sendiri, seperti tabungan, deposito, dan produk lainnya. Selain itu, BPR itu sendiri juga berperan penting dalam pengenalan literasi keuangan kepada masyarakat sekitar agar lebih paham dengan mengelola keuangan dan bisa menjadi pendukung perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Setelah rapat umum pemegang saham, para pemegang saham ingin melakukan transformasi perubahan dari bank konvensional kepada bank syariah. Namun, perubahan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan karena terkendala pada modal, yang dimana modal tersebut menjadi syarat awal untuk perubahan kepada bank syariah. Setelah terkumpulnya modal pada tahun 2001, BPR tersebut mengajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan transformasi dari perubahan konvensional kepada syariah. Setelah melakukan proses yang sangat panjang, pada tanggal 1 Maret 2023, BPRS tersebut resmi menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah. Kalian tahu nggak visi dan misi perusahaan BPRS Guguk Mas Makmur? Visi perusahaannya yaitu menjadi lembaga perbankan yang amanah, kokoh, dan islami dalam mencapai keberkahan. Misinya yaitu menjabarkan kemitraan ekonomi umat untuk kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Moto perusahaannya yaitu sejahtera dalam keberkahan. Ada dua produk di BPRS Guguk Mas Makmur. Satu, produk penghimpunan dana. Dua, produk penyaluran dana. Dalam produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua loh. Satu, tabungan Tamara. Tabungan Tamara adalah tabungan umum dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah Islam. Dua, Simpal atau simpanan pelajar. Tabungan khusus pelajar untuk mendorong pelajar menabung sejak dini. Tiga, tabungan kurban. Tabungan untuk mempersiapkan dana ibadah kurban, memudahkan nasabah untuk menyiapkan dana secara berkala. Empat, tabungan tahira, yaitu tabungan dengan prinsip mirip dengan mudharabah. Dua, deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka mulai dari 1, 3, 6, sampai 12 bulan menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah menerima bagi hasil berdasarkan kinerja pengelolaan oleh dana bank. Yang kedua, produk penyaluran dana pada BPRS Guguk Mas Makmur ada 4. Yang pertama, murabahah, pembiayaan jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, mudharabah,
Pembiayaan usaha, di mana bank menyediakan modal dan nasabah yang mengelola dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah. Yang ketiga, musyarakah, kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk usaha yang dijalankan bersama. Keempat, multijasa, contohnya seperti talangan haji, pembiayaan untuk menutupi kekurangan biaya pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor polisi. Contoh yang kedua, pembiayaan pendidikan, dana yang didukung untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan seperti biaya operasional hingga SPP dan buku. Jadi, kebanyakan warga sekitar sana banyak memakai produk murabahah karena mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Kalian tahu gak sih apa aja strategi BPRS Guguk Mas Makmur? Strategi BPRS Guguk Mas Makmur ada dua. Yang pertama, margin pembiayaan terjangkau. Menjaga margin pembiayaan pada standar syariat yang wajar agar terjangkau bagi masyarakat, terutama pada UMKM, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang kedua, kemudahan menabung. Layanan jemput tabungan ke rumah dan ke tempat usaha nasabah memudahkan akses dan membangun kedekatan emosional. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu apresiasi pembayaran cepat, yaitu pemberian hadiah atau potongan administrasi bagi nasabah yang membayar ansurannya lebih cepat dan mendorong kedisiplinan dan mengurangi kredit yang bermasalah. Dari strategi tadi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan BPRS yang berkelanjutan dan menciptakan kepercayaan hubungan baik antara nasabah dan bank. Tahu nggak sih tantangan apa yang dihadapi oleh BPRS Guguk Mas Makmur? Dikarenakan bank ini yang awalnya konvensional kemudian beralih kepada bank syariah, sehingga bank ini menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama bisa dilihat dari sisi pegawai. Masih banyaknya pegawai yang terbiasa dengan konvensional, sehingga ketika beralih kepada operasional syariah, pegawai masih merasa canggung dan belum terbiasa. Dan juga masih banyaknya pegawai yang belum memahami tentang operasional perbankan syariah. Yang kedua, bisa dilihat dari sisi nasabah. Masih banyaknya nasabah yang masih terbiasa dengan konvensional, dan ketika beralih kepada syariah, beberapa nasabah merasa ragu karena kurang memahami tentang perbankan syariah. Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh bank dalam menghadapi tantangan tersebut adalah melaksanakan sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai BPRS Guguk Mas Makmur. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendalami mengenai jenis-jenis akad serta sistem operasional perbankan syariah, sehingga pegawai mampu menerapkan prinsip syariah secara tepat, konsisten, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya adalah BPRS Guguk Mas Makmur ini dulunya adalah bank konvensional yang telah bertransformasi menjadi bank syariah pada tahun 2023. BPRS ini mendukung UMKM dengan produk syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, dan multijasa. Dan ada juga strategi yang dilakukan oleh BPRS ini, yaitu margin terjangkau, layanan jemput tabungan, dan apresiasi nasabah. Dan ada juga tantangannya, yaitu minimnya literasi masyarakat terhadap bank syariah. Namun, BPRS ini memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Ada 3 saran untuk BPRS Guguk Mas Makmur, yaitu yang pertama, tingkatkan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Yang kedua, yaitu memperkuat pengadilan risiko untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah. Yang terakhir yaitu jalinnya kerjasama dengan pemerintah, daerah, dan UMKM sekitar. Since the number